Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Agustianingsih. Saya mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat UNES, peminatan Epidemiologi dan Ilmu Biostatistika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungal dan rickettsia zoonosis. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai aspergillosis. Aspergillosis merupakan infeksi oportunistik yang paling sering terjadi pada paru-paru dan disebabkan oleh spesies Aspergillus, yaitu Aspergillus fumigatus. Jamur yang terutama ditemukan pada pupuk kandang dan humus. Spora spesies ini dapat dihisap masuk ke paru-paru dan menyebabkan infeksi kronik atau aspergillosis disseminata. Jika terjadi infeksi paru invasif oleh Aspergillus, bronchopulmonary aspergillus alergik dapat terjadi pada orang alergi terhadap Aspergillus. Pasien yang mengalami bronchopulmonary aspergillosis alergik mengalami asma dan diobati dengan prednisolon untuk mengobati bunyi nafas mengi dan anti jamur semisal intraconazole dan amphotericin untuk mengobati infeksi tersebut. Yang selanjutnya, taksonomi dari aspergillosis. Yang pertama ada subkingdom, yaitu Eukaryota, kingdomnya fungi, filum Ascomycota, subfilum Pezizammycotina, kelas Eurothiomycetes, orde Eurothiales, famili Trichocomaceae, genus Aspergillus, spesies Aspergillus fumigatus. Yang selanjutnya ada epidemiologi aspergillosis. Aspergillosis sangat jarang terjadi karena aspergillosis bukanlah infeksi yang dilaporkan. Kejadian tepat sulit untuk menemukan, namun data berbasis populasi dari San Francisco menunjukkan tingkat 1-2 kasus per 100.000 orang per tahun. Aspergillosis dapat terjadi pada semua ras dan semua kalangan atau semua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan perbandingan yang sama dan dapat mengenai semua jenis usia. Insiden invasif aspergillosis pada pasien imunokompromis yang beresiko tinggi yaitu 1. Pada pasien neutropenia yang disebabkan oleh hematologik malignansi ataupun mendapat kemoterapi yaitu sebesar 7%. Kemudian pada pasien leukemia akut yaitu sebesar 5% hingga 20%. Kemudian pada penerima transplantasi sumsum tulang belakang sebesar 10% hingga 20%. Lalu ada penerima transplantasi organ seperti ginjal, hati, dan jantung yaitu sebesar 5% hingga 15%. Lalu yang terakhir pada pasien AIDS yaitu sebesar 1 hingga 9%. Yang selanjutnya ada etiologi. Aspergillus merupakan jamur umum yang terdapat di lingkungan, sehingga banyak orang dapat menghirup spora dari jamur tersebut setiap harinya. Hal ini memustahilkan orang-orang untuk tidak menghirup spora Aspergillus. Bagi orang dengan sistem kekebalan tubuh yang sehat, hal ini tidak dapat menyebabkan kerusakan dan sistem kekebalan tubuh mampu menyingkirkan spora. Akan tetapi, untuk orang dengan sistem kekebalan yang lemah, menghirup spora Aspergillus dapat menyebabkan infeksi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aspergillosis invasif dapat terjadi selama renovasi bangunan atau konstruksi. Wabah infeksi kulit Aspergillus telah dilacak ke peringkat biomedis terkontaminasi. Aspergillosis tidak dapat menyebar dari orang ke orang atau manusia ke hewan. Yang selanjutnya jenis-jenis jamur Aspergillus. Beberapa spesies Aspergillus menyebabkan penyakit serius pada manusia. Yang paling umum adalah spesies patogenik seperti Aspergillus fumigatus dan Aspergillus flavus. Aspergillus flavus menghasilkan aflatoksin yang bersifat racun dan karsinogen yang dapat berpotensi mengontaminasi makanan. Yang paling sering menyebabkan alergi penyakit Aspergillus fumigatus dan Aspergillus flavus. Aspergillus fumigatus bersifat parasit yang menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti unggas. Sedangkan Aspergillus flavus penghasil
aflatoksin yang diduga sebagai penyebab penyakit kanker hati. Terdapat pada kacang tanah dan makanan yang terbuat darinya. Aspergillus niger merupakan asam sitrat, sedangkan Aspergillus oryzae untuk merombak zat pati dalam pembuatan minuman beralkohol. Sedangkan untuk Aspergillus ndulan, parasit pada telinga menyebabkan automikosis, dan Aspergillus shoyae untuk pembuatan kecap. Spesies Aspergillus merupakan modul saprophyte yang sering dijumpai di tanah, air, dan tumbuh-tumbuhan yang membusuk. Lebih dari 200 spesies Aspergillus telah diidentifikasi, dan Aspergillus fumigatus merupakan penyebab infeksi pada manusia yang terbanyak, di mana lebih dari 90% menyebabkan invasif dan non-invasif pada aspergillosis. Sedangkan Aspergillus flavus merupakan invasif aspergillosis sebanyak 10%, dan untuk Aspergillus niger dan Aspergillus terreus sebanyak 2%. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus merupakan jamur yang termasuk dalam kelas Ascomycetes yang mudah diisolasi dari lingkungan udara. Jamur ini dapat ditemukan di mana-mana pada tumbuh-tumbuhan yang telah membusuk. Aspergillus fumigatus merupakan patogen manusia yang terpenting dan penyakit yang dapat terjadi pada organ dengan penurunan sistem imun atau imunosupresi, serta pasien dengan penyakit paru dasar. Terdapat 3 jenis patologi pada penyakit paru, yaitu alergi, kolonisasi, dan invasi. Aspergillus fumigatus memiliki tangkai-tangkai panjang atau conidiophora bersepta atau non-septa yang muncul dari sel kaki. Pada ujung conidiophore muncul sebuah gelembung. Yang keluar dari gelembung ini muncul sterigma, dan pada sterigma ini muncul konidium yang tersusun beruntutan mirip bentuk untayan mutiara yang mendukung kepalanya yang besar atau vesikel. Pada kepala ini terdapat spora yang membangkitkan sel hasil dari rantai spora. Aspergillus fumigatus ini mampu tumbuh pada suhu 37 derajat Celcius. Yang kedua, Aspergillus flavus. Aspergillus flavus merupakan jamur yang biasanya dijumpai pada makanan, di mana Aspergillus flavus menghasilkan aflatoksik yang berbahaya bagi tubuh yang dapat menyebabkan kanker hati. Aflatoksin adalah kemampuan dari senyawa-senyawa yang mempunyai kemiripan satu sama lain dengan sedikit perbedaan pada komposisi kimiawinya dan diproduksi oleh Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus. Dikenal ada 4 jenis aflatoksin, yaitu B1, B2, G1, dan G2. Yang selanjutnya, patogenesis. ABPA diawali oleh salah satu sebab, yaitu terperangkapnya Michelia Aspergillus sp dalam 4 patogen penderita asma atau kolonisasi Aspergillus sp pada saluran pernafasan pada penderita asma. 4 material patogen dari Aspergillus sp tersebut merangsang produksi 4 patogen, yaitu IgE, IgG, IgA, dan mensensitasi limfosit. Asma patogen pada sebagian ABPA melibatkan degranulasi sel mast yang melepaskan IgE yang mengakibatkan peningkatan resistensi jalan udara. Terjadinya bronkiektasis yang dikaitkan dengan kelainan ini diduga akibat pembentukan kompleks imun di dalam jalan udara proksimal. Reaksi tanggap kebal atau imun respon ini dapat dilihat pada individu-individu yang terpapar antigen. Berdasarkan studi imunofluorensi terhadap patogen kulit dari penderita tersebut, ternyata menunjukkan deposisi IgG, IgM, IgA, dan komplement. Pada beberapa penelitian telah dibuktikan pula bahwa penyakit saluran pernafasan tersebut disebabkan oleh hipersensitivitas lambat atau delayed hypersensitivity. Jadi, patogenesis ABPA ini tergantung pada reaksi imunologik tipe 1 dan tipe 3, dan mungkin pula tipe 4. Yang selanjutnya, manifestasi klinis. Beberapa jenis aspergillosis dapat menyebabkan gejala yang berbeda. Gejala lain biasanya berkembang jika infeksi menyebar di luar paru-paru.
Ketika aspergillosis invasif menyebar di luar paru-paru, dapat menyebabkan gejala di hampir setiap organ. Sebagian pasien asma alergi terhadap Aspergillus sp. Serangan asma timbul apabila spora jamur terhirup. Hasil tes kulit positif, namun reaksi positif ini tidak berhubungan dengan makin buruknya penyakit, kecuali bila disertai oleh Aspergillosis bronchopulmonari allergica atau alergi bronchopulmonari aspergillosis atau ABPA. Manifestasi klinis dan keparahan dari aspergillosis mencerminkan status imunologi pasien. Perlindungan terbaik adalah sistem kekebalan tubuh yang kuat. Penyebaran aspergillus dalam tubuh menunjukkan istirahat atau kekurangan dalam pertahanan tuan rumahnya atau hostnya. Agen imunosupresif dan perkembangan medis lainnya telah menciptakan ceruk ekologi baru untuk aspergilli tumbuh pada orang dengan sistem kekebalan yang terganggu, di mana mereka dapat menyebabkan infeksi serius dan sering fatal. Aspergillosis invasif dengan tingkat kematian yang tinggi pada petugas telah menjadi semakin umum sebagai jumlah host rentan meningkat. Penerima sumsum tulang merupakan populasi yang rentan. Sayangnya, resistensi obat terhadap obat anti jamur dikenal sehingga menjadi lebih umum. Sebagai penyakit yang menjadi lebih umum, ada kebutuhan besar untuk memperluas jumlah obat anti jamur yang aman dan lebih dapat diandalkan. Diagnosis awal infeksi Aspergillus invasif masih sulit. Hal ini biasanya didasarkan pada isolasi dan identifikasi berikutnya spesies dari spesimen klinis yang sesuai dan atau deteksi karakteristik subset HIV di bagian jaringan biopsi berikut. Sayangnya, aspergillosis disebarluaskan sering tidak terdiagnosa sampai nekropsi. Masalah lain yang berkembang adalah meningkatnya jumlah spesies yang menyebabkan aspergillosis invasif pada pasien transplantasi organ. Banyak aspergilli ini non-fumigatus yang resisten terhadap obat yang biasanya digunakan untuk mengobati aspergillosis. Aspergillus flavus merupakan spesies kedua yang paling umum terlibat dalam aspergillosis invasif, yang merupakan penyebab paling umum pada infeksi superficial. Yang selanjutnya, pengobatan. Prinsip pengobatan yang disebabkan oleh jamur Aspergillus fumigatus adalah dengan menghilangkan jamur dan sporanya yang terdapat dalam tubuh. Penanganan bergantung pada jenis dan beratnya infeksi pada status imunologi dari pasien. Aspergillosis alergi biasanya dikontrol dengan menggunakan prednison karena efektif untuk mengurangi gejala. Aspergilloma atau bola jamur dari paru membutuhkan reseksi pembedahan, biasanya sebuah lobektomi untuk memastikan eradikasi yang lengkap. Terapi dan bentuk infeksi yang lebih invasif biasanya menunjukkan toleransi yang lebih baik dan dosis setinggi 3 hingga 5 mg per kilogram per hari yang diberikan tanpa efek samping yang serius. Intraconazole seberat 400 mg per hari sering digunakan sebagai terapi tambahan atau untuk terapi pemeliharaan untuk mencegah kekambuhan. Sedangkan untuk kortikosteroid oral atau prednisolon merupakan terapi utama. Pemberian obat ini memperbaiki kontrol asma dan menghambat pertumbuhan Aspergillus sp. Steroid inhalasi tidak mempengaruhi Aspergillus sp, namun digunakan bersama bronkodilator sebagai bagian dari terapi menyeluruh pada asma. Diperlukan fisioterapi dan kadang-kadang bronkopsi untuk menghilangkan sumbatan mukus. Obat anti jamur intraconazole bisa menurunkan dosis steroid yang dibutuhkan. ABPA biasanya berlanjut menjadi bronkiektasis. Penderita ABPA diobati sesuai penyakitnya, karena ABPA terjadi akibat proses hipersensitivitas, maka respon alergi harus dikurangi. Meskipun ABPA terjadi karena pemakaian kortikosteroid terus-menerus, namun pengobatannya juga menggunakan kortikosteroid, namun dengan oral, bukan lagi dengan inhalasi. ABPA yang kronik memerlukan anti jamur semisal intraconazole yang dapat mempercepat hilangnya infiltrat. ABPA yang berbarengan dengan sinusitis alergik fungal memerlukan tindakan operasi jika terdapat polip obstruktif. Kadang-kadang dapat juga dibalas dengan amfoterisin untuk mempercepat penyembuhan.
Yang selanjutnya pencegahan. Sulit untuk menghindari menghirup tingkat normal spora Aspergillus bagi orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah atau yang mempunyai penyakit paru-paru parah. Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi eksposur. Ya, salah satu termasuknya yang pertama, pakailah masker ketika dekat atau di lingkungan berbau seperti lokasi konstruksi. Yang kedua, menghindari aktivitas yang melibatkan kontak dekat dengan tanah atau debu, seperti pekerjaan halaman atau berkebun. Yang ketiga, menggunakan langkah-langkah perbaikan kualitas udara seperti filter HEPA. Kemudian, meminum obat anti jamur profilaksis yang didiagnosa perlu untuk penyedia layanan kesehatan. Kemudian, bersihkan luka kulit dengan sabun dan air, terutama jika cedera telah terkena tanah atau debu. Yang kedua, yaitu saya akan menerangkan mengenai histoplasmosis. Histoplasmosis merupakan jenis mikosis profunda, yaitu jenis infeksi jamur yang menyerang organ-organ bagian dalam. Histoplasmosis juga dikenal sebagai Darling disease. Penyebab dari histoplasmosis adalah jamur Histoplasma capsulatum, yang jamur ini merupakan jamur dimorfik yang secara alami terdapat di tanah sebagai jamur saprofit. Histoplasma capsulatum banyak ditemukan di kotoran-kotoran hewan seperti kotoran unggas, kelelawar, dan burung. Histoplasma capsulatum banyak ditemukan di seluruh dunia, seperti di Amerika, Eropa, Australia, dan termasuknya Indonesia. Di Indonesia sendiri, kejadian histoplasmosis umumnya ditemukan pada orang-orang yang mengalami kondisi imunosupresi, seperti pada penderita HIV/AIDS, dan menjadi penyebab mikosis letal pada kebanyakan penderitanya. Histoplasmosis merupakan suatu penyakit infeksi granulomatosa yang bersifat endemik di daerah tropik. Kelainan ini disebabkan oleh dimorfik fungus Histoplasma capsulatum yang dapat mengenai paru, mediastinum, perikardium, lesi mukokutan, dan bahkan diseminata. Lesi kulit biasanya sekunder dari bentuk diseminata, walaupun dapat pula sebagai bentuk primer pada kasus self-inoculation dan merupakan kasus yang sangat jarang ditemukan. Yang selanjutnya epidemiologi. Histoplasma capsulatum tumbuh di tanah yang kaya dengan nitrat, seperti tanah pada daerah-daerah yang sangat terkontaminasi dengan tetesan-tetesan burung atau kayu yang lapuk. Spora jamur juga sering dibawa oleh sayap burung. Wabah histoplasmosis setempat telah dilaporkan setelah aerosolisasi mikrokondia dengan pembangunan pada daerah yang sebelumnya ditempati oleh tempat burung starling atau kandang ayam atau oleh potongan-potongan kayu lapuk. Tidak seperti burung, kelelawar secara aktif terinfeksi dengan histoplasma. Wabah histoplasmosis setempat juga telah dilaporkan setelah pemajanan yang kuat pada kelelawar di gua-gua dan sepanjang jembatan yang sering didatangi oleh kelelawar. Insiden histoplasmosis paling tinggi di Amerika Serikat, yang merupakan daerah endemik meliputi negara bagian tengah dan timur, dan terutama pada lembah Sungai Ohio dan sebagian lembah Sungai Mississippi. Sejumlah wabah histoplasmosis akut disebabkan oleh pajanan yang banyak terjadi pada orang dengan inokulum conidia yang besar. Keadaan tersebut dapat terjadi apabila habitat alami histoplasma capsulatum terganggu, yaitu tanah yang bercampur dengan kotoran burung, semisal tempat bertengger burung jalak, kandang ayam, atau kotoran kelelawar. Burung tidak terinfeksi, tetapi kotorannya memberikan kondisi biakan yang baik bagi pertumbuhan fungi. Conidia juga menyebar melalui angin dan debu. Wabah urban histoplasmosis terjadi di Indianapolis. Pada beberapa daerah yang sangat endemik, 80 hingga 90% penduduk mempunyai hasil kulit yang positif pada awal masa dewasa. Banyak penduduk akan mengalami klasifikasi miliar di paru. Histoplasmosis tidak menular dari orang ke orang. Penyemprotan formaldehid pada tanah yang terinfeksi dapat membasmi histoplasma capsulatum. Di Afrika sendiri, selain patogen yang lazim, terdapat varian yang stabil, yaitu
Histoplasma capsulatum farduboisi yang menyebabkan bagian paru yang terkena lebih sedikit dan lebih banyak lesi pada kulit dan tulang dengan sel raksasa dalam jumlah besar yang mengandung ragi berbentuk lebih besar dan lebih sferis. Yang selanjutnya taksonomi. Yang pertama ada kingdomnya yaitu fungi, filumnya Ascomycota, subfilum Ascomycotina, kelas Ascomycetes, ordo Onygenales, famili Onygenaceae, genus Agelomyces atau Histoplasma, sedangkan untuk spesiesnya Histoplasma capsulatum. Yang selanjutnya ada patologi dan patogenesis. Inhalansi Mycoconidia merupakan stadium awal infeksi pada manusia. Conidia mencapai alveoli yang bertunas dan berproliferasi sebagai ragi. Infeksi awal adalah bronkopneumonia. Ketika lesi paru awal bertambah usianya, terbentuklah sel raksasa yang disertai dengan pembentukan granuloma dan nekrosis sentral. Pada saat pertumbuhan spora, sel ragi masuk ke dalam sistem retikuloendotelial melalui sistem limfatik paru dan limfatik hilus. Penyebaran dengan keterlibatan limfahas menyertai infeksi paru primer. Pada hospes normal, respon imun timbul pada sekitar 2 minggu. Lesi paru awal sembuh dalam 2-4 bulan, tetapi dapat mengalami klasifikasi Brookshaw yang melibatkan paru dan limfa. Tidak seperti tuberkulosis, reinfeksi dengan Histoplasma capsulatum terjadi dan dapat menimbulkan respon hospes yang berlebihan pada beberapa kasus. Yang selanjutnya ada gejala klinik. Secara umum, histoplasmosis muncul tanpa adanya gejala dan hanya ditandai dengan gejala hipersensitif terhadap histoplasmin, yaitu yang berupa tumor pernafasan akut yang jinak, dengan variasi mulai dari penyakit yang ringan pada saluran pernafasan sampai dengan tidak dapat melakukan aktivitas karena tidak enak badan, demam, kedinginan, sakit kepala, mialgia, nyeri dada, dan batuk non produktif. Kadang-kadang juga timbul eritema multiforme dan eritema nodosum yang ditemukan adanya pengapuran kecil-kecil yang tersebar pada paru-paru. Pengapuran pada kelenjar limfa, hilar, dan limfa merupakan gejala lanjut dari penyakit ini. Infeksi terjadi pada inhalasi spora, terutama pada Microconidia. Spora yang cukup kecil untuk mencapai alveoli pada inhalasi, yang kemudian berlanjut dengan bentuk puding. Dengan berlanjutnya waktu, dengan seiringnya berjalannya waktu, reaksi granuloma terjadi. Nekrosis perkinjuan atau klasifikasi dapat menyerupai tuberkulosis, di mana diseminasi transien dapat meninggalkan granuloma klasifikasi pada limfa. Pada orang dewasa, massa bulat atau jaringan parut dengan atau tanpa klasifikasi sentral dapat menetap pada paru yang disebut histoplasmoma. Dapat pula terbentuk infiltrat pada paru dan pembesaran kelenjar hilus. Bila infeksi terjadi dengan jumlah spora yang besar, maka terdapat gambaran yang mirip dengan tuberkulosis miliaris. Infeksi ini biasanya sembuh dengan atau tanpa meninggalkan pengapuran pada paru. Pada beberapa keadaan dapat berlangsung progresif hingga mengenai sebagian atau seluruh paru. Diseminata dengan atau tanpa riwayat histoplasmosis primer akut paru. Potensial fatal hingga dapat menyebabkan kematian. Infeksi kedua dapat menimbulkan reaksi jaringan yang lebih kuat, sehingga menimbulkan rongga atau kaverna dengan gejala batuk berdarah. Kebanyakan orang yang terinfeksi tidak memiliki gejala. Saat gejalanya datang, sangat bermacam-macam gejalanya, tergantung pada bentuk dari penyakit tersebut. Infeksi paru-paru dapat menjadi short term atau acute dan relatif ringan, atau dapat juga menjadi long term atau kronis dan serius. Gejala-gejala infeksi paru-paru akut adalah kelelahan, demam, dingin, sakit di dada, dan batuk kering. Infeksi paru-paru kronis dapat seperti tuberkulosis dan terjadi di sebagian besar orang yang telah sakit paru-paru. Hal ini dapat berkembang berbulan-bulan atau bertahun-tahun dan melukai paru-paru.
Gejala yang ditimbulkan tidak khas dan menyerupai gejala penyakit paru lain seperti demam, batuk, sesak nafas, dan lain-lain. Penyakit yang menahun mirip dengan gejala tuberkulosis sehingga sulit dibedakan dari penyakit tersebut. Pada alat yang lain, gejala dapat ditimbulkan juga tidak khas dan menyerupai penyakit pada alat tersebut, sehingga seringkali penyakit ini tidak dapat dikenal secara dini. Secara klinis, histoplasmosis terbagi menjadi histoplasmosis asimpatik, histoplasmosis pulmoner akut, histoplasmosis pulmoner kronik, dan histoplasmosis diseminata. Yang pertama, histoplasmosis asimptomatik. Histoplasmosis asimptomatik biasanya terjadi di daerah yang endemis. Sebanyak 50 hingga 85% orang yang tinggal di daerah yang endemis pernah terinfeksi jamur tersebut. Yang kedua yaitu histoplasmosis pulmoner akut. Bentuk yang paling ditemukan dapat primer atau infeksi awal atau sekunder infeksi uang. Bentuk primer seringkali asimptomatik. Masa tunasnya pada bayi dan anak kecil ialah 10 hingga 23 hari, yang banyak dijumpai di daerah yang endemis. Satu-satunya tanda infeksi adalah uji kulit histoplasmin positif. Apabila timbul gejala yang menyerupai influenza, yaitu panas mendadak, malaise, nyeri otot sakit kepala, batuk non-produktif, dapat disemi-rokhi dan yang difus, dan hepatosplenomegali ringan. Pemeriksaan radiologis menunjukkan infiltrat kecil-kecil yang tersebar di paru dan pembesaran kelenjar pada hilus. Kelainan ini bersifat ringan dan sembuh dengan sendirinya. Pada anak-anak berlangsung tidak lebih dari 3 minggu. Bentuk sekunder dan gejalanya serupa dengan yang primer. Pada pemeriksaan radiologis, tampak nodul-nodul miliar tersebar pada paru-paru yang menyerupai tuberkulosis miliaris. Dan dalam beberapa bulan, kelainan ini dapat menghilang sendiri dengan atau tanpa adanya pengapuran. Uji tuberkulin negatif, sedangkan uji kulit histoplasmin positif. Yang ketiga, histoplasmosis pulmoner kronik, yaitu yang dijumpai pada orang dewasa pada setengah umur, perokok, dan mempunyai riwayat penyakit obstruksi paru kronis. Belum pernah ditemukan pada anak-anak. Gejalanya demam, batuk kronik dengan produksi sputum, malaise, lelah, berat badan turun, nyeri dada, dan hepoptisis. Pada pemeriksaan radiologis, paru terlihat kavitasi pada lobus atas dan fibrosis yang progresif pada bagian bawah paru. Yang keempat yaitu histoplasmosis diseminata, suatu penyakit yang akut pada bayi, anak kecil, dan penderita dengan imunosuppresi, morbiditas, dan mortalitas tinggi. Bentuk yang fatal pada jenis ini jarang terjadi. Kelainan dimulai dengan infeksi paru akut, demam, batuk, sesak nafas, dan cepat menjadi progresif serta menyerang pada banyak organ. Penderita tampak sakit berat, mual, muntah, sakit perut, dan diare. Ditemukan pula rokhi, limfadenopati, hepatosplenomegali, anemia, leukopenia, dan trombositopenia. Apabila tidak diobati, kelainan ini akan memburuk dan dapat terjadi kegagalan pernafasan, perdarahan gastrointestinal yang tidak dapat dikontrol, koagulasi intravaskuler diseminata, dan atau sepsis, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kematian. Gambaran radiologis paru terlihat infiltrat interstitial diffuse atau bentuk retikulonodular yang dengan cepat dapat menjadi acute respiratory distress syndrome. Kelainan ini dapat dijumpai pula pada penderita leukemia atau keganasan sistem limfatik dan hemoputik lainnya. Pemberian kemoterapi, obat imunosupresif atau steroid, serta pada penderita AIDS yang menunjukkan gejala demam yang tidak dapat diterangkan sebabnya, disertai dengan hepatosplenomegali dan pansitopenia. Kelainan yang bersifat subakut atau kronis dapat ditentukan pada penderita dewasa, biasanya dengan gejala ulserasi pada mulut, faring, laring, dan saluran pencernaan, insufisiensi netral, endokarditis, osteomielitis, artritis, dan meningitis.
Yang selanjutnya pengobatan. Yang pertama, pengobatan pada manusia. Pengobatan histoplasmosis dibedakan antara pengobatan pada penderita imunokompeten AIDS dan pengobatan pada penderita AIDS. Pada kelompok non-AIDS, pengobatan juga dibedakan antara histoplasmosis disseminata yang mengancam nyawa dan bentuk yang lebih ringan. Pada bentuk disseminata yang mengancam nyawa, pengobatan dimulai dengan pemberian amphotericin B secara intravena dengan dosis 0,7 hingga 1 mg per hari tiap hari selama 1 hingga 2 minggu. Dosis total diberikan sebanyak 2.500 mg untuk orang dewasa, sedangkan untuk anak-anak disesuaikan dengan umur dan berat badannya. Kemudian diteruskan dengan intraconazole yang sebanyak 200 hingga 400 mg per hari sampai paling sedikitnya 6 bulan. Pada bentuk yang lebih ringan dapat diberikan intraconazole sebanyak 200 hingga 400 mg. Bentuk yang lebih ringan dapat diberikan intraconazole sebanyak 200 hingga 400 mg paling sedikit selama 6 bulan. Pada histoplasmosis paru kronik dengan kavitas diperlukan pengobatan selama lebih dari 1 tahun untuk mencegah relapse. Pada penderita AIDS dengan histoplasmosis ringan sampai dengan sedang dapat diberikan intraconazole sebanyak 200 mg setiap 3 kali dalam sehari. Untuk 3 hari pertama dilanjutkan dengan 2 kali 200 mg selama 12 minggu. Prinsip pengobatan histoplasmosis disseminata adalah pemberian terapi induksi untuk mendapatkan perbaikan klinis diikuti dengan terapi supresif untuk mencegah relapse. Terapi induksi menggunakan amphotericin B sebanyak 0,5 hingga 1 mg per kilogram berat badan selama 1 hari yang diberikan selama 3 hari hingga 2 minggu tergantung pada respon penderita. Kemudian diikuti dengan terapi supresif dengan intraconazole 400 mg per hari selama kurang lebih 3 bulan. Yang selanjutnya yaitu pengobatan pada hewan. Pada kasus epizootik limfangitis pada kuda, pengobatan dapat dilakukan yaitu dengan pemberian lodit sodium secara intravena atau dengan pemberian potasium lodit secara peroral. Namun terjadinya penyakit terulang kembali atau kambuh pada beberapa bulan kemudian dapat terjadi. Secara in vitro, sensitivitas organisme terhadap amphotericin B, nistatin, dan clotrimazole telah dilaporkan. Pada kebanyakan kasus, hewan yang terinfeksi oleh penyakit ini tidak diizinkan untuk dilakukan pengobatan, dan hewan yang terinfeksi segera dimusnahkan dengan euthanasia. Q fever merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh patogen Coxiella burnetii, bakteri intraseluler obligas dan gram negatif yang berbentuk pleomorfik. Hewan ternak dan hewan peliharaan merupakan reservoir utama infeksi, dan penularan ke manusia sebagian besar ditularkan melalui inhalasi aerosol yang terkontaminasi. Hewan reservoir utama pada Q fever adalah ruminansia, di mana infeksi Q fever pada hewan atau manusia umumnya terjadi melalui inhalasi, gigitan vektor, atau melalui konsumsi oral, 2 rute terakhir yang dianggap sebagai rute sekunder. Gejala klinis pada Q fever pada hewan dan manusia umumnya tanpa gejala, di mana Q fever dapat menyebabkan aborsi pada trimester ketiga pada kehamilan dan pneumonia pada ruminansia. Q fever akut dapat menyebabkan sindrom seperti flu dan dapat berkembang menjadi hepatitis, endokarditis, dan untuk beberapa kasus kronis yang parah dapat menyebabkan. Yang selanjutnya yaitu pencegahan. Sulit untuk melakukan pencegahan terhadap pajanan jamur yang menyebabkan histoplasmosis, terutama pada daerah yang mana penyakit ini sudah tersebar luas. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya histoplasmosis antara lain yaitu yang pertama, menghindari tempat yang berkembangnya jamur, terutama pada daerah yang dipenuhi dari ekskresi burung dan kelelawar. Yang kedua, mengeluarkan atau membersihkan koloni kelelawar atau kandang burung dari gedung ataupun perumahan.
Yang selanjutnya melakukan desinfeksi pada daerah yang mengalami kontaminasi. Kemudian meminimalisir terbangnya debu yang kemungkinan terkontaminasi dengan spora jamur dengan cara menyemprotkan dengan air daerah yang berpotensi sebagai sumber penularan penyakit, seperti kandang ayam. Sebelum dibersihkan, dilakukan penyemprotan dengan air untuk menghindari terbangnya debu yang mengandung spora jamur. Kemudian yang terakhir, di mana saat bekerja di tempat yang berisiko sebagai tempat penyebaran penyakit, pekerja hendaknya menggunakan pakaian khusus dan menggunakan masker wajah yang berfungsi untuk menyaring debu yang masuk saat bernafas. Sebaiknya menggunakan masker dengan diameter kurang lebih dari 1 mm. Yang selanjutnya itu ada kiwi fever yang merupakan contoh dari Rickettsia zoonosis. Kiwi fever pertama kali ditemukan di Australia pada tahun 1935, yang mana penularan penyakit kiwi fever ini pada hewan terjadi pada hampir di setiap negara di seluruh dunia. WHO melaporkan bahwa kiwi fever pertama kali ditemukan pada sapi secara serologis di Indonesia pada tahun 1953. Kemudian epidemiologi dari kiwi fever. Kiwi fever telah dideskripsikan di seluruh dunia, kecuali di Selandia Baru. Mulai tahun 1969 hingga 2004, terdapat 18 wabah kiwi fever yang telah dilaporkan dari 12 negara yang berbeda yang melibatkan 2 hingga 289 orang. Terdapat 6 wabah pada domba, yang mana terdapat 3 kambing yang terinfeksi yang berasal dari paparan kotoran kambing, paparan pupuk kandang, paparan terhadap binatang liar, paparan kucing dan anjing, dan 2 lainnya belum diketahui. Beberapa survivor tersebut hanya diketahui sebagian dan termasuk ke dalam mamalia, burung, dan arthropoda, terutama kutu maksud saya. Kemudian lebih dari 40 spesies kutu dapat secara alami terinfeksi oleh Coccidia burnetii. Yang selanjutnya yaitu taksonomi dari kiwi fever. Yang pertama itu kingdom, yaitu bakteria. Yang kedua filumnya Protobacteria, kelas Gymnaptotheobacteria. Kemudian ordo Legionellosus, famili Coxielaceae, genus Coxiella, spesies Coxiella burnetii. Kemudian yang selanjutnya penyakit pada manusia. Masa inkubasi pada manusia berkisar antara 2 minggu hingga 1 bulan. Serangan penyakit ini terjadi secara tiba-tiba yang ditandai dengan demam, kedinginan, berkeringat banyak, kelemahan, anoreksia, mialgia, dan kadang-kadang mual dan muntah. Demamnya bersifat turun dan naik, dan berlangsung selama 9 hingga 14 hari. Gejala utama dari penyakit ini adalah sepalgia yang meluas dan umumnya kesakitan pada retrookular, yang diperkirakan setengah dari jumlah pasien yang diperiksa dengan sinar X menunjukkan adanya pneumonitis dengan manifestasi klinis berupa batuk ringan, batuk berdahak, dan kadang-kadang kesakitan pada daerah toraks. Diperkirakan sekitar 50% dari jumlah penderita mengalami gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, dan diare. Hal lainnya yang berbeda dibandingkan dengan infeksi dari rickettsiosis lain adalah tidak adanya erupsi kutaneus pada kiwi fever. Sebagian besar kasus umumnya tidak ganas, dan kiwi fever jarang menyerang pada anak-anak di bawah usia 10 tahun. Penyakit ini lebih serius pada orang-orang yang berumur di atas 40 tahun. Mortalitasnya kurang dari 1%. Sementara itu, penyakit umumnya berjalan secara kronis dan utamanya mempengaruhi sistem kardiovaskular. Kemudian sumber infeksi. Penularan kiwi fever paling umumnya terjadi melalui inhalasi droplet dari hewan yang tertular atau debu yang tercemar oleh Rickettsia, penyebab kiwi fever. Di samping itu, infeksi pada manusia umumnya didapat secara aerosol, tetapi infeksi akibat ingesti produk susu yang terkontaminasi juga dimungkinkan dengan jalan masuk melalui jalur orofaring. Organisme yang diketahui sangat infeksius walaupun dengan jumlah yang sangat sedikit atau kecil. Akibat dari ketahanan agen yang tinggi terhadap
Faktor lingkungan, agen dapat diisolasi dari tanah sampai 6 bulan setelah hewan terinfeksi dan dipindahkan dari habitatnya. Kantong infeksi yang baru akan dihasilkan bila mana seekor hewan yang terinfeksi dimasukkan ke dalam kandang yang belum terinfeksi. Sebagian besar orang yang terinfeksi adalah orang yang terkena yang karena pekerjaannya ataupun karena tempat tinggalnya memiliki kontak yang erat dengan hewan terinfeksi atau produk hewan seperti bulu dan wol. Sekalipun agen disebarkan melalui susu atau pasteurisasi pada temperatur biasa tidak mampu mengaktifkan agen yang efektif. Namun, diketahui hanya sebagian kecil kasus infeksi yang terjadi akibat mengonsumsi susu yang terkontaminasi. Yang selanjutnya adalah pengobatan Q fever. Pengobatan Q fever akut yang direkomendasikan adalah doxycycline, sedangkan macrolides direkomendasikan untuk wanita hamil. Fluoroquinolones dan macrolides baik untuk terapi alternatif bagi penderita Q fever. Pneumonia akibat Q fever dapat diobati dengan erythromycin. Tetrasilin juga efektif terhadap endokarditis akibat infeksi fever kronis. Tetapi terapi kombinasi kloroquine, doxycycline atau doxycycline dan ofloxacin dapat dianjurkan karena telah berhasil menyembuhkan penderita Q fever. Yang selanjutnya adalah pencegahan. Pencegahan Q fever dengan vaksinasi dianjurkan pada individu yang mempunyai risiko tinggi tertular Q fever, seperti peternak, dokter hewan, dan pekerja rumah potong. Berbagai jenis vaksin telah dicoba. Di Rusia telah dikembangkan jenis vaksin dari Coxiella burnetii yang dilemahkan. Selama periode 5 tahun di Australia telah dikembangkan vaksin formalin inaktif yang disebut Q-Vax yang telah dibuktikan 100% efektif. Vaksin Q-Vax menimbulkan efek samping seperti hipersensitivitas yang ditandai dengan gejala mulai dengan peradangan lokal berupa eritema pada lokasi penyuntikan vaksin sampai gejala sistemik. Agen penggunaan vaksin Q fever aman diperlukan terlebih dahulu pemeriksaan potensi vaksin dengan uji dermal atau uji serologis. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai fungal dan rickettsia zoonosis. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.